Kenaikan harga bahan makanan olahan gandum termasuk mie mengagetkan warga. Saya juga kaget ya. Salah satu alasannya adalah mengonsumsi mie masuk dalam tradisi warga di berbagai negara di Asia. Lantas, apa yang membuat mie masuk dalam pilihan kuliner masyarakat Asia? Langsung saja kita bahas bersama dosen sejarah FIB Unpad, Fadli Rahman. Halo, selamat malam Pak Fadli. Selamat malam, Mbak. Iya Pak Fadli, kita tahu ya bahwa ketika ada invasi Rusia ke Ukraina ini termasuk imbasnya selain minyak ini juga gandum dan makanan olahan gandum ini harganya naik termasuk mie. Kalau kita bicara soal mie, melihat sejarahnya mie lebih luas lagi, melihat sejarah mie lebih luas, sebenarnya seperti apa yang bisa Anda gambarkan mengapa di Asia mie ini begitu mendominasi menu ya? Ya, kalau dari perjalanan sejarahnya, jejak mie di Nusantara itu ya sudah lama ya. Kita sekarang mengenal keberadaan mie itu sudah ada jejaknya sejak masa kerajaan Hindu Buddha ya di Nusantara. Di masa Majapahit, mie dikenalkan oleh orang-orang Tionghoa dan ada kata ya yang di masa 15 sudah oleh masyarakat Jawa. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya ini bukan hanya di antara ya kawasan Asia, di mana pengaruh Cina di kawasan Asia ini memang sangat dan pengaruhnya konteks kulinernya termasuk mie juga bisa ditemukan dimanapun. Ini sebetulnya kan ada historis kawasan Asia dan pengaruh China gitu yang memang luas ya. Sehingga dilihat dari jejak perjalanan ini di Indonesia jauh sebelum ada instan kita sekarang gitu. Ini menunjukkan bahwa ada pertalian sejarah gitu antara kawasan Asia antara dan pengaruh kuliner dari Tiongkok yang sejak berabadnya sudah ada. Iya Pak Fadli, soalnya banyak ya daerah ini macam-macam nih, mulai dari daerah pesisir hingga pegunungan dengan bermacam-macam daerah di Indonesia ini punya mie-nya sendiri, ada mie ongklok, kemudian ada mie Bangka. Mengapa ini menjadi salah satu pilihan di setiap daerah? Apakah pengaruh dari bangsa Tiongkok yang datang ke Indonesia ini begitu besar sehingga masyarakat kita menempatkan menu mie ini menjadi salah satu pilihan utama begitu? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di kawasan di Indonesia, di beberapa wilayah itu ada masing-masing ada ciri khas mie yang memang dimiliki oleh masyarakat beberapa wilayah di Indonesia, dan ini memang tidak bisa dikatakan dari pengaruh kuliner peran Tionghoa. Nah, jadi kalau kita melihat ya pengaruh asing yang di Indonesia yang paling besar ya, pengaruhnya itu adalah pengaruh dari Tiongkok ya, yang sudah turunan generasi dan memberikan pengaruh kulinernya di berbagai wilayah. Kemudian di kawasan Jawa ada di Jawa terus dan berbagai macam jenis mie gitu yang dijual di kasarnya hingga di restoran. Menunjukkan gitu bahwa ada rangkaian sejarah ya antara orang-orang Tionghoa pribumi secara harmonis memang bisa di masyarakat pribumi yang bisa menerima mie sebagai bagian dari pengaruh kuliner peranakan Tionghoa yang kemudian sekarang malah jadi makanan khas ya. Jadi ini yang menunjukkan ya bahwa pengaruh kuliner peranakan di Indonesia itu memang sangat besar ya, bahkan melampaui kuliner asing lain di Eropa, yang Arab ini pengaruh Tionghoa sangat besar, dan itu kita lihat dari dan mie ya sebagai makanan kedua setelah nasi yang banyak dikonsumsi, bahkan sekarang mungkin hampir setara ya antara nasi. Nah, makanan ini juga menjadi makanan pokok bagi masyarakat kita.
Baik, nasi dan juga mie ini Pak Fadli menyebutnya agak-agak setara ya atau setara ya begitu ya, orang bisa milih salah satunya. Nah, kalau kita lihat dari harga gandum yang semakin tinggi dan seperti tadi ada menteri yang bilang bahwa mungkin saja harga mie akan naik 3 kali lipat. Kalau prediksi dari Pak Fadli sendiri, apakah nanti masyarakat kita, mayoritas masyarakat kita memperlakukan mie ini seperti nasi atau beras, artinya mereka tetap akan spend uangnya atau menghabiskan uangnya untuk tetap membeli mie meskipun harganya mahal? Ya, kalangan mie dan mie instan ya, kita tidak bisa ya bahwa merupakan revolusi kuliner Indonesia yang sangat mengaruhi masyarakat. Walaupun sebetulnya dalam jalanan sejarah dia mulai muncul di masa-masa akhir 1990-an ya, terus meningkat di tahun 1970-an. Di masa-masa itu konsumsi ini tentu tidak kita belum bisa membayangkan seperti sekarang ya, bahwa masyarakat belum begitu permisif, belum begitu menaruh perhatian atau memiliki selera yang massal terhadap mie ya. Mie mulai diperkenalkan sebagai sebuah mie instan mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an. Sebelumnya ini diperkenalkan oleh Muhammad sebagai sebuah produk yang bisa menyelamatkan masyarakat Jepang saat itu dari kelaparan setelah Perang Dunia II. Tapi tren pada setelah tahun 90-an, apa yang ditemukan oleh Ando di Jepang ini malah berkembang sampai juga pengaruhnya di Indonesia ya. Di tahun 1990-an ada Dono Salim atau Tiong itu melakukan revolusi yang sangat besar dalam mengubah era masyarakat awalnya konsumtif, terus pikir bahwa perlu diimbangi supaya tidak sensitif terhadapnya. Ya, Portland sekarang bukan produsen gandum ya. Selama dekade tahun 1960-an hingga sekarang kita selalu mengimpor gandum. Jadi kalau kita melihat pemberitaan sekarang yang terjadi bahwa ini sangat bahwa ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina, maka kelimpungan ya dengan krisis di sana itu adalah harga gandum, dan ini akan berpengaruh juga ke konsumsi kita yang sangat besar terhadap gandum. Kita melihat sebuah tren yang menarik di periode tahun 70-an ketika masa pemerintahan Orde Baru hingga masa sekarang, tren konsumsi gandum terus naik. Kita kan kecemasan bagi para pelaku usaha kuliner yang berbasis gandum atau terigu itu adalah mahal untuk kebutuhan produksi makanan termasuk juga mie instan ya. Kita melihat dinyatakan pamernya bahwa siap-siap antisipasi bahwa harga mie instan akan naik 3 kali lipat dan kemudian substitusi konsumsi kita ke bahan makanan yang lain seperti singkong ya, selain singkong ada yang lain. Tapi ini menunjukkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh petani bahwa kita selalu bergantung kepada ya, kita bahan makanan pokok lain yang tumbuh di daerah ya, seperti singkong, selain beras, kemudian ada jagung, sagu, itu juga bisa dijadikan substitusi ya. Walaupun kita nggak bisa pungkiri bahwa konsumsi instan itu sudah sangat luas jangkauannya, dari kalangan sampai menengah bawah itu sudah memperkenalkan instan sebagai makanan pokok kedua setelah nasi bahkan. Baik, makanan pokok kedua ya setelah nasi ya. Tentunya perbincangan soal mie ini pasti akan panjang karena tadi Pak Fadli menjelaskan soal sejarah mie dan bagaimana budaya mie di Indonesia dan juga di benua Asia. Terima kasih Pak Fadli Rahman, dosen sejarah FIB Unpad sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.